I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kapan waktu yang paling pas buat olahraga biar badan tetap fit, awet muda, dan yang paling penting, bisa hidup lebih lama? Jawabannya mungkin nggak sesederhana yang kamu kira. Ada loh penelitian ilmiah yang mengungkap waktu emas untuk berolahraga demi kesehatan jangka panjang kita. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Kita semua tahu olahraga itu penting. Tapi tahukah kamu, seperti halnya makan, timing juga memegang peranan krusial dalam efektivitas latihan fisik kita. Bukan cuma soal jenis olahraganya, tapi kapan kita melakukannya ternyata punya dampak signifikan pada tubuh kita. Menurut sebuah studi menarik yang dipublikasikan dalam jurnal bergengsi Nature of Guangdong Cardiovascular Institute di Cina, waktu kita berolahraga ternyata bisa memengaruhi harapan hidup kita. Penelitian ini menyoroti bahwa berolahraga di waktu tertentu dalam sehari itu bisa memberikan manfaat kesehatan yang lebih besar dibandingkan waktu yang lainnya. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Lantas, kapan sih waktu emas itu? Studi dari Guangdong Cardiovascular Institute ini menemukan bahwa rentang waktu antara jam 11 siang hingga 5 sore adalah waktu yang paling ideal untuk berolahraga jika tujuanmu adalah untuk meningkatkan harapan hidup dan tetap bugar di usia senja. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan ilmiah yang mendasarinya. Pertama, suhu tubuh optimal. Di siang hari itu hingga di sore harinya, suhu tubuh kita cenderung berada pada puncaknya. Kondisi ini membuat otot-otot kita lebih fleksibel dan mengurangi risiko terjadinya cedera saat berolahraga. Dan yang kedua, peningkatan testosteron. Kadar hormon testosteron yang penting untuk pertumbuhan dan pemulihan otot cenderung lebih tinggi di sore hari. Hal ini dapat meningkatkan performa latihan kekuatan dan daya tahan. Penelitian tentang fluktuasi diurnal hormon seperti testosteron telah didokumentasikan dalam berbagai studi fisiologi. Dan yang ketiga, penurunan kortisol. Kadar hormon stres kortisol biasanya lebih rendah di sore hari dibandingkan pada pagi hari. Dengan kadar kortisol yang lebih rendah, tubuh dan pikiran kita cenderung lebih rileks dan fokus untuk berolahraga. Studi ini juga menyarankan untuk tidak terpaku pada satu waktu saja, melainkan memvariasikan jadwal olahraga dalam rentang waktu 11 hingga 17 sore hari. Misalnya hari ini jam 11, besoknya jam 5. Variasi ini diyakini baik untuk adaptasi tubuh dan kesehatan metabolisme. Bukan berarti olahraga pagi atau malam itu tidak baik ya. Setiap waktu itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Olahraga pagi biasanya jam 6 sampai jam 9 pagi bagus untuk meningkatkan energi di awal hari, mengaktifkan metabolisme dan dapat membantu dan membakar lemak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa olahraga pagi dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Terus olahraga sore antara jam 11 pagi sampai jam 17 sore, seperti yang sudah dibahas, ini adalah waktu yang optimal untuk performa fisik karena suhu tubuh dan kadar hormon yang mendukung. Olahraga malam setelah jam 19 ya, dapat membantu meredakan stres setelah seharian beraktivitas dan berpotensi meningkatkan kualitas tidur bagi sebagian orang. Namun hindari olahraga terlalu dekat dengan waktu tidur karena dapat mengganggu ritme tidur kita akibat peningkatan hormon dan suhu tubuh. Penting untuk mendengarkan tubuh kamu
dan menyesuaikan waktu olahraga dengan rutinitas dan preferensi pribadimu. Terus jenis latihan juga berperan penting. Selain waktu, jenis latihan juga yang kita lakukan ini juga krusial untuk menjaga kebugaran dan kesehatan jangka panjang. Harvard University melalui berbagai penelitiannya menekankan pentingnya kombinasi latihan. Latihan kekuatan 2-3 kali seminggu. Ini untuk mencegah kehilangan massa otot seiring bertambahnya usia atau sarkopenia. Dan latihan keseimbangan seperti tai chi atau berdiri dengan satu kaki. Ini penting untuk mencegah risiko jatuh di usia lanjut. Terus lanjutan dengan latihan fleksibilitas dan mobilitas, contohnya yoga atau peregangan. Ini untuk menjaga rentang gerak sendi dan mencegah kekakuan. Dan yang terakhir, latihan aerobik ringan, seperti jalan kaki, bersepeda, atau berenang. Ini baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Mengintegrasikan semua jenis latihan ini dalam rutinitas mingguan kamu akan memberikan manfaat yang komprehensif untuk kesehatan dan umur panjang. Ingat, olahraga hanyalah satu bagian dari teka-teki panjang umur. Studi-studi juga menunjukkan bahwa gaya hidup secara keseluruhan memainkan peranan yang sangat penting. Ini termasuk pola makan yang sehat seperti kaya nutrisi, serat, protein, dan rendah gula olahan. Terus menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Tidur yang cukup dan berkualitas ini juga penting untuk pemulihan dan fungsi kognitif. Keterlibatan sosial ini sangat penting juga, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman. Ini terbukti berkontribusi pada kebahagiaan dan umur panjang. Jadi kesimpulannya, meskipun olahraga kapan saja itu baik, penelitian menunjukkan bahwa berolahraga antara jam 11 siang dan 5 sore mungkin memberikan manfaat tambahan untuk harapan hidup dan kebugaran jangka panjang. Namun yang terpenting adalah konsistensi dan menemukan jenis latihan yang kamu nikmati dan yang bisa kamu lakukan secara rutin. Yuk mulai perhatikan timing olahraga kita. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat. Subscribe dan juga untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya tentang kesehatan dan longevity. Share ke teman-teman dan keluarga juga agar kita semua bisa hidup lebih sehat dan panjang umur. Sampai jumpa di video berikutnya. Rifki pamit, ciao!